pasien pertama untuk COVID-19. Berdebat soal asal terjadinya virus corona, George Webb, jurnalis investigasi di Washington DC, mengklaim bahwa salah satu atlet militer Amerika bernama Maache Benassi diduga menjadi pasien nol dari virus yang telah melanda hampir seluruh dunia tersebut. Webb mengungkapkan penelusurannya melalui video yang ia rilis dan di Twitternya bahwa seorang atlet persepeda dari delegasi militer Amerika adalah pasien nol untuk COVID-19. Jika melihat dari data di situs web resmi Departemen Pertahanan AS, Maache Benassi tercantum sebagai salah satu partisipan lomba balap sepeda 50 mil di Wuhan pada 15 Oktober 2019 lalu. Webb juga menemukan bahwa sebuah laboratorium militer Fort Detrick di Maryland yang menangani organisme penyebab penyakit menular tingkat tinggi seperti Ebola telah ditutup karena fasilitas dan sistem manajemen yang tidak memenuhi syarat. Meski tanpa bukti kuat, penemuan Webb memicu pertanyaan di media sosial China. Namun kini perdebatan tersebut memasuki babak baru. China mendesak agar Amerika merilis hasil kesehatan seorang tentaranya yang datang ke Wuhan pada Oktober 2019 lalu tersebut. Sebab salah satu tentara AS bernama Maache Benassi diduga menjadi pasien nomor 0 itu, alias manusia pertama di dunia yang terjangkit virus corona COVID-19. Dia juga diduga menjadi penyebar virus itu saat ia berada di Wuhan. Sebaliknya, Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Amerika Serikat tengah melakukan investigasi terkait sumber penyebaran virus corona yang kemungkinan berasal dari laboratorium, bukan dari pasar hewan di Wuhan, China. Hal ini dilakukan lantaran sejauh ini para ahli belum bisa menyimpulkan sumber penyebaran COVID-19 yang telah menginfeksikan lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Seorang petinggi intelijen AS mengatakan, teori yang digunakan saat ini tengah menyelidiki salah satu laboratorium di Wuhan secara tidak sengaja merilis virus tersebut ke publik. Bantahan datang dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menegaskan bahwa Badan Kesehatan Dunia WHO telah melakukan penyelidikan dan menyatakan tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa COVID-19 dibuat di laboratorium di Cina. Tak kalah sengitnya, pejabat sementara Perdana Menteri Inggris yang bernama Dominic Raab, karena pada waktu itu Perdana Menterinya juga kena korban COVID-19, meminta Cina berterus terang soal bagaimana wabah virus corona bisa terjadi. Kata dia, ada sejumlah pertanyaan sulit yang harus dijawab Cina mengenai bagaimana itu virus bermula. Raab menegaskan bahwa Inggris tidak mungkin lagi bisa menjalin hubungan seperti biasa dengan Cina setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Bukan saja Inggris tidak mungkin lagi bisa menjalin hubungan seperti biasa, karena ada banyak hal-hal baru terjadi setelah peristiwa COVID-19 ini. Akan merubah banyak hal. Apa yang normal menjadi tidak normal, dan apa yang tidak normal akan menjadi normal. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi krisis pada skala ini dapat mengatur ulang masyarakat dengan cara dramatis. Bisa baik atau juga bisa buruk. Pemerintahan, perawatan kesehatan, ekonomi, gaya hidup, dan banyak lagi yang akan berubah
termasuk kehidupan bergereja. Tetapi yang menarik dari kisah di atas ialah mengingatkan kepada kita semua apa yang dilakukan manusia pertama, yaitu Adam, Kejadian 3 ayat 11-12, adalah memberikan alasan selanjutnya. Ia menyalahkan Hawa. Melihat hal itu, Hawa pun mengikuti perbuatan suaminya, mencari alasan dan menyalahkan ular. Akhirnya, tidak ada sebuah solusi pun dari yang mereka lakukan. Saling menyalahkan dan menuduh adalah bukan solusi terbaik, seperti yang dipertontonkan gereja atau hamba-hamba Tuhan senior baru-baru ini, yang merasa benar dan perlu menyalahkan hamba Tuhan lainnya, yang berdoa menghardik menghentikan badai COVID-19 dengan alasan teologi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau karena atas nama apologetika. Sampai akhirnya Bimas Kristen Indonesia harus turun tangan mengeluarkan surat himbauan untuk menghentikan perdebatan teologis di media sosial tertanggal 24 April 2020. Sikap saling menuduh dan menyalahkan di tengah-tengah badai COVID-19 bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Apakah yang dikehendaki Tuhan? Lihatlah kepada Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kita dari kejahatan. Dan Dia melakukannya dengan cara menyerahkan dirinya bagi kita. Dengan kata lain, Dia adalah tebusan bagi penebus kita dari segala kejahatan, sebagaimana Dia katakan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lebih baik gereja-gereja dan hamba-hambanya dan kita semua orang percaya meneladani Adam kedua, datang untuk melayani mereka yang lapar karena tidak ada makanan. Bukankah baru-baru ini kita mendengar seorang ibu yang kelaparan dan sudah tidak makan 2 hari dan kemudian meninggal di tengah-tengah terhentinya kegiatan ekonomi? Di mana gereja? Di mana hamba-hambanya? Di mana orang-orang percaya? Ingat, di akhir hidup setiap kita, Tuhan akan bertanya kepada setiap kita. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungin aku. Matius 25 ayat 35-36. Dia tidak bertanya berapa besar gerejamu, berapa jumlah jemaatmu, berapa followermu, dan berapa like yang kamu dapatkan. Tetapi Ia akan bertanya kepada setiap kita, apakah yang sudah kita perbuat bagi sesama. Salam sehat. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.